Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru saja kita selesai laksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kemampuan untuk dapat menerjemahkan nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering saya sebutkan agar kita tidak hanya berhenti di 10 menit sholat isya itu. Bagaimana kita dalam kehidupan 24 jam harus bertakbir. 24 jam kita harus bertakbir dalam artian terus membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam kita harus sujud, harus tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 24 jam kita harus menebarkan salam. Ya. Salawat serta salam kita bermohon semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu, niscaya kamu berada di jalan yang lurus. Kalau di dalam sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim, tuntun kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, maka salah satu jalan yang lurus itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi ketika kita ihdinas siratal mustaqim, tuntun kami, bimbing kami ke jalan yang lurus, sama maknanya bimbing kami, tuntun kami agar kami mampu memahami Quran, agar kami mampu mengamalkan Quran, agar kami mampu berpegang teguh kepada Al-Quran. Itu maknanya. Ya. Jadi pesan saya yang pertama, ketika kita membaca suratul Fatihah, khususnya dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, baik dalam sholat maupun di luar sholat, masukkan ke dalam pikiran kita permohonan agar Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran, agar Allah mudahkan kita untuk mengaplikasikan ajaran Quran dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah dengan demikian Allah akan bimbing kita sampai ke jalan yang lurus itu. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, kita sampai pada klarifikasi berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Bukanlah Quran itu ucapan para penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian yang mengimani. Sedikit sekali kalian yang beriman. Minggu lalu saya sudah sampaikan, Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan ayat-ayat seperti ini mengajarkan kita satu doa, Allahumma ja'alni min qalil. Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam kelompok yang sedikit. Yang sedikit dalam ayat di sini adalah yang tu'minun, yang beriman. Lanjut, wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Minggu lalu saya sudah sampaikan, tidak mungkin ada klarifikasi kalau tidak ada tuduhan. Ya, tidak ada upaya meluruskan kalau tidak ada yang bengkok, kan gitu. Ini berarti
di saat itu ada yang mengatakan bahwa Quran itu syair. Ya, Quran itu syair. Kita sudah bahas minggu lalu, kalau satu orang namanya syair. Syair. Penyair. Kalau jamaknya syu'ara. Maka ada surah Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara artinya para penyair. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengingat ini aja dulu. Kalau satu orang penyair namanya syair. Jamaknya syu'ara. Jamaknya syu'ara. Ini jamak yang tidak beraturan. Ini jamak yang tidak beraturan. Contohnya ulama, alim. Alim. Satu orang. Kalau jamaknya ulama. Sama nggak barisnya? Faqih. Faqih. Orang yang faham. Jamaknya berarti sama polanya ini. Hah? Fuqaha. Satu lagi, orang yang dhaif. Oh, udah tiga itu? Hah? Ini fa-nya ke sini. Qaf-nya jadi fathah. Haknya jadi panjang. Apa? Ya? Lemah. Fakih orang yang faham. Fikih akan itu pemahaman. Orang yang faham. Oke? Nah, apa yang tadi? Syair 1, syu'ara. Asy-Syu'ara surat ke-26. Ya? Surat ke-26. Asy-Syu'ara berarti para penyair. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Karena di ayat sebelumnya ma huwa biqauli syair. Tidaklah dia. Sekarang lagi wala, berarti lah di sini, dan tidak pula biqauli kahin. Kahin ini apa sih kalau bahasa kitanya? Tukang tenung. Tukang tenung itu apa sih kalau bahasa sehari-harinya kita? Itu kan tukang tenun itu. Itu. Iya, apa lagi? Iya, iya. Nah itu. Iya, dukun ya. Ucapan dukun kan gitu. Berarti mantra kan gitu. Ucapan dukun berarti mantra. Wala biqauli kahin, dan saya sudah sebutkan tidak mungkin ada pembenaran seperti ini, klarifikasi seperti ini kalau tidak ada tuduhan sebelumnya berkaitan dengan Al-Quran. Berarti Quran disebut syair, Quran disebut dengan qaulu kahin, ucapan para dukun. Ya, maka di sini wala biqauli kahin, dan dia bukan pula ucapan dukun. Ya. Qalilam ma tazakkarun, hampir sama polanya, sedikit
tazakkarun, mengambil pelajaran. Sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Berarti sudah dua nih kita ketemu kata qalilan. Qalilan ma tu'minun, sekarang qalilan ma tazakkarun. Apa tadi tazakkarun? Mengambil pelajaran, tazakkur, ya. Surat Al-A'la, ya. Apa bunyi Al-A'la? Fazakir inna fa'atiz zikro. Terus yazakkaru, sayazakkaru may yazakkaru, tazakkaru, ya, mengingat atau mengambil pelajaran. Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali yang mengingat, sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Nah, orang yang mengambil pelajaran itu di dalam surat Al-A'la itu orang yang yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti yang sedikit itu orang yang yakhsha itu jumlahnya sedikit. Sayadzakkaru may yakhsha. Wala biqauli kahin, dan bukan pula dia termasuk ucapan tukang tenung. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit yang mengambil pelajaran, sedikit yang mengingat. Kembali kita berdoa, Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit. Siapa yang sedikit di sini? Tazakkarun. Siapa yang sedikit? Tu'minun. Wala biqauli kahin, wala biqauli kahin. Dan Quran bukan ucapan tukang tenung, Quran bukan mantra, Quran bukan ucapan dukun, apalagi dan seterusnya, ya. Wala biqauli kahin, ya. Wala biqauli kahin. Lagi. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tazakkarun. Qalilan ma tazakkarun. Lagi. Qalilan ma tazakkarun. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tazakkarun. Wala, 1, 2, 3. Wala hinnya dicepetin, ya. Wala biqauli kahin. Qalilan ma
tazakkarun. Ya. Sudah dua. Ya, tidak syair, tidak pula biqaulikahin. Yang syair tadi qalilam ma tu'minun, kahin qalilam ma tazakkarun. Yuk, kita baca bersama. Wala biqauli kahin qalilam ma tazakkarun. 1, 2, 3. Wala biqauli kahin qalilam ma Ini artinya semakin kita baca, semakin meluruskan persepsi kita tentang Al-Quran. Itu. Tanzilum min Rabbil Alamin. Tanzil. Dalam surat Yasin, Tanzil al-Azizir Rahim. Tanzil juga. Ya, turun. Kata benda dari nazzala. Nazzala yunazzilu tanzil. Ya, nazzala yunazzilu tanzil. Mir Rabbil Alamin. Dari Rabb Al-Alamin, semesta alam. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-78, 79, 80 sampai 81 ini menjelaskan tentang siapa Rabbul Alamin itu. Asy-Syu'ara ayat 78, 79, 80 sampai nanti 81. Ya, Syu'ara surah ke-26. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Siapa Rabbul Alamin itu? Siapa Rabb pencipta? Rabb itu artinya apa? Apa? Pemelihara, penjaga, pengawas, pengatur, pendidik, kan itu? Penjaga, pemelihara, pengawas, pengatur, pendidik. Ini maksud di sini. Ini
Sehingga kalau kita berdoa dengan kalimat Robbana, sehingga artinya apa ya Robbana itu artinya? Nah ini masukkan, wahai yang memelihara kami, wahai yang mengawas kami, wahai yang mengatur kami, wahai yang mendidik kami. Karena Rob itu biasanya cuma diterjemahkan dengan Tuhan kan? Rob cuma diterjemahkan dengan Tuhan. Nanti kalau kita berdoa menggunakan Allahumma, apa artinya? Ya Allah. Atau kita ilah. Ilah itu diterjemahkan apa biasanya kita? Nah kadang-kadang ini diartikan Tuhan juga. Ini secara bahasa berartinya segala sesuatu yang kadang ilah diterjemahkan Tuhan juga, Rob diterjemahkan Tuhan juga. Bedanya kalau ini berhubungan dengan sifat, ini berhubungan dengan zat. Maka dalam ilmu tauhid ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya mengesahkan bahwa tidak ada yang berhak, yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Itu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah berarti tidak ada yang memelihara, yang mengatur, yang mengawas, yang mendidik semesta alam ini kecuali hanya Allah. Itu tauhid rububiyah. Nah, yuk kita masukkan ke sini. Saya berharap bukan hanya ini, tapi nanti output dari sini. Ketika kita membaca Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung masuk Rabbul alamin itu siapa saja? Khalaqani fahuwa yahdin, yang menciptakan aku. Yahdin, yang memberi petunjuk. Yut'imuni, memberi makan kepadaku. Yasqin, memberi minum kepadaku. Wa iza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Yuk kita latih yang 5 ini. 5 ini masuk ke satu kata Rabbil alamin atau Rabbul alamin atau Rabbal alamin, boleh. Apapun nanti kita ketemu itu, kita masukkan yang 5 ini. Siapa Rabbul alamin itu? Yang menciptakan. Siapa Rabbul alamin itu? Yang memberi petunjuk. Siapa Rabbul alamin itu? Yang memberi makan. Siapa? Yang memberi minum. Siapa? Yang menyembuhkan dikala aku sakit. Ini doa Nabi Ibrahim. Wa iza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkan. Ada satu lagi. Wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Tapi 5 ini aja lah yang pendek. Coba kita latih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Pemelihara, pengatur, penjaga, pengawas, pendidik semesta alam. Siapa dia? Yang menciptakan aku, yang memberi aku petunjuk, yang memberi aku makan, yang memberi aku minum, yang menyembuhkan dikala aku Masukkan 5 itu. Atau ketika kita berdoa, Rabbana, wahai pemelihara kami. Siapa pemelihara pengatur kita tadi? Yang menciptakan, yang memberi petunjuk, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menyembuhkan. Niscaya bacaan Al-Fatihah kita lebih berbobot. Karena dalam satu kalimat Rabbul alamin itu sendiri, Rabbil alamin itu muatannya banyak. Iya, Pak. Mati. Kenapa sakit kata kerja? Berarti kita sengaja sakit. Sedangkan sakit kan kalau bahasa Indonesia kan bahasa sifat. Kata sifat. Jadi kalau bahasa Inggris juga sifat. Karena kan dia I am sick. Gak pernah I sick salah kan? I sick salah. I was sick. Itu kan sifat ya, bukan kerja. Kenapa? Kalau di
masalah jadi kerja. Kalau ditanya kenapa saya nggak tahu. Iya, kalau ditanya kenapa saya tidak tahu. Sama dengan misalnya karena kan kalau diterjemahkan ke bahasa kita apa artinya karena? Adalah, menjadi, ya. Ah, kalau diartikan menjadi oke lah. Kalau adalah, masa adalah kata kerja? Ya. Kemudian mariku itu sakit. Saya sakit itu berarti sakit itu adalah kesengajaan. Wallahu alam. Karena pelakunya saya. Aku sakit. Iya, berarti pelaku. Iya. Bukan sebagai objek kan. Sebagai pelaku kan. Subjek, ini kan subjeknya. Tunya subjek kan? Marid tuh aku sakit. Nah, kalau kita pakai pola fa'il, maksudnya dia pelaku. Kan gitu? Tapi balik lagi. Ini ayat pasti bisa dibongkar dari sisi itu. Berarti sakit itu ada hubungannya dengan makanya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan berbeda dengan kita. Biasanya kalau iya Posat lagi diuji sama Allah dengan penyakit gitu. Jadi kalau sakit biasanya dihubungkan dengan Allah. Tapi begitu sembuh, alhamdulillah Posat karena saya minum obat. Saya coba dia. Iya juga sih. Alhamdulillah obat bersyukur gitu. Untung ada alhamdulillah di awalnya. Kalau nggak ada alhamdulillah musyrik jadinya itu. Iya kan? Untung ada alhamdulillah di awalnya. Tapi yang menarik yang kita lihat di sini begitu indahnya tutur kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mau menyandarkan yang negatif ini kepada Allah. Paham nggak maksudnya? Iya? Gitu. Maka kita bisa temukan juga dalam suratul Fatihah. Ketika menyebutkan nikmat, Allah dengan jelas menyebutkan siratal ladzina an'amta. Betul? Jalan yang telah engkau beri nikmat. Tapi sebaliknya, nggak ada kata engkaunya di sana. Ghairil maghdub. Maghdub itu isi maf'ul. Bukan yang dimurkai. Dan tidak dijelaskan di sana siapa yang murka. Karena menyandarkan kata murka kepada Allah itu tidak etis. Kenapa? Karena bukankah dari 99 Asmaul Husna itu yang paling dominan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Jadi ini cara berpikir kita begitu. Kalaupun orang punya banyak kebaikan, kan bahasa kita begitu. Karena nira setitik rusak susu kan maknanya tadi. Kebaikan orang banyak tapi bisa rusak hanya karena satu kesalahan. Gitu. Kita balikin lagi tadi. Allah ada sifatnya Jabbar, ada Qahar, ada Muntakim yang menyiksa. Ya. Tapi dari semua sifat itu yang paling dominan, yang paling banyak adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Artinya sifat-sifat itu tadi itu dikalahkan oleh sifat Rahman dan Rohimnya. Nah terkadang kita apalagi dalam sinetron itu justru yang lebih diarahkan tadi Allah yang maha menyiksa, Allah yang maha mengazab, Allah. Sehingga kesan kita tentang Allah itu lebih ke urusan menyiksa, mengazab. Betul? Nah maaf saudara-saudara kita yang non muslim kan lebih mengenal kata kasih. Sebenarnya yang harus mengenal kata kasih itu kita. Bahkan ada satu surat namanya Ar-Rahman. Apapun yang kita ucapkan ibda bi syai'in bi bismillah. Mulailah segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam melakukan sesuatu kita berangkat dari dua asma, Ar-Rahman. Jadi sama juga dengan kubur. Orang kalau disebut kubur apa yang paling banyak disebut? Siksa. Iya kan? Padahal di kubur itu bukan hanya ada siksa, ada nikmat.
Nah ini yang saya maksud tadi, tidak berimbangnya memberikan informasi, takutnya nanti jadi salah persepsi. Makanya sampai sekarang kesan orang, apalagi, aduh itu di kuburan ada hantu. Balik lagi sehingga menjadi sesuatu yang mengerikan, kan gitu? Fahim? Jadi kata ketika kesembuhan Nabi Ibrahim tidak menyebut dirinya, fahuwa yashfin. Saya lebih melihat di situ. Ya, saya lebih melihat di situ. Dan kalau dibalikin lagi di yang pertanyaan Pak Anton tadi, itu akan ketemu bahwa marid itu, sakit itu pasti ada kontribusi kita. Bisa dipahami? Apakah salah makan, apakah salah pola hidup, betul? Pasti ada urusan kita itu. Ya. Ini yang menjadi ini kita. Betapa indahnya bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam, memperlihatkan betul kalau dia seorang yang khalilullah, kekasih Allah. Dia tidak mau menempelkan sakit itu kepada Allah. Justru sakit ke dirinya. Ketika kesembuhan disebutnya fahuwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkan. Oke, saya simpulkan dulu nih. Ini mumpung saya ingat, kan tanzilul min rabbil alamin. Tanzilum min rabbil alamin. Ini kata-katanya tidak ada yang sulit. Kata-katanya kita semua sudah tahu. Sekarang kita tambah bobotnya saja. Apa bobotnya? Rabbil alamin. Sehingga nanti dari sini masuk lagi ke suratul Fatihah. Ya. Ayat ke-77 surah Asy-Syu'ara itu begitu hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Ini sejarah patriotik yang luar biasa dalam membela tauhid. Semua berhala-berhala itu musuh bagiku. Wow. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, kecuali yang memelihara semesta alam. Kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim seorang diri di tengah kalangan penyembah berhala dan berani lantang mengatakan fa innahum aduwwun li, patung berhala apapun semuanya musuh bagiku, illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam. Dan kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan siapa Rabbal Alamin itu? Khalaqani, yahdin, yut'imuni, yasqin, yashfin, menyembuhkan, menciptakan, memberi petunjuk, memberi makan, memberi minum, menyembuhkan. Nanti lanjut lagi, yang mematikan, yang menghidupkan. Ada 7. Nah ini 7 ini harus difahami betul dan masukkan kata yang 7 ini dalam satu kalimat, Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Sehingga bacaan Al-Fatihah kita semakin berbobot. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu buahnya. Siapa tadi Rabbul Alamin? Yang menciptakan, yang memberi petunjuk, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan. 7. Ya, masukkan itu. Saya ulang. Yang menciptakan, yang memberi petunjuk, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Setelah dinafikan di 2 ayat sebelumnya,
bahwa ya dia tidak syair, dia bukan ucapan penyair, dia bukan ucapan dukun, ya. Kemudian dituliskan lagi, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan atau turun. Ini masdar yang diterjemahkan dengan kata kerja, ya. Ini kan masdar, ini asalnya. Tanzil itu dari kata nazzala yunazzilu tanzil. Mir rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Nah, Rabb semesta alam tadi masuk 7 poin. Menciptakan, memberi petunjuk, memberi makan, memberi minum, menyembuhkan, menghidupkan, mematikan. Yuk dilatih yang 7 itu, masukkan pelan-pelan ketika kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masukkan yang 7 itu. Ya. Mudah-mudahan dengan begitu bobot bacaan Al-Fatihah kita semakin meningkat. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Yuk, 1, 2, 3. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya. Dari 42, wala biqauli kahin. Wala biqauli kahin qalilam ma tazakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya, wala biqauli 1, 2, 3. Wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Tadi kahin, langsung matiin. Kahin, salah. Wala biqauli kahin. Yang panjang 2 harokat cuma kafnya. Hinnya langsung dimatikan. Ya. Hafal 2 ayat? Kita dapat tambahan. Mudah-mudahan, saya sangat berharap ini akan menambah bobot Al-Fatihah kita, khususnya di ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa tadi Rabbul Alamin itu? Menciptakan, memberi petunjuk, memberi makan, memberi minum, menyembuhkan, mematikan. Terus ulang sampai dia menyatu. Ketika dia sudah menyatu, baru nanti dimasukkan dalam suratul Fatihah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil,
Ini taqawwala ini difahami sebagai if. Mengada-ada. Ya. Taqawwala itu kan dari asal katanya dari kata qala kan? Qala. Kemudian mendapat tambahan 2 huruf ta dan tasdid. Taqawwala. Sehingga kalau diterjemahkan bahasa kitanya mengada-adakan ucapan. Atau bahasa lain lagi ucapan yang diada-adakan, gitu. Walau taqawwala, sekiranya dan kalau, ini lurus saja, wa dan lau kalau, luruskan itu, wa dan lau kalau, taqawwala ini dianya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau taqawwala, dan sekiranya dan seandainya dia mengada-adakan ucapan, dianya si Nabi Muhammad, ini masih sama dengan yang tadi. Quran bukan ucapan penyair, Quran bukan ucapan dukun, Quran bukan ucapan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Nah ini nih maksudnya. Walau taqawwala, sekiranya dia mengadakan ucapan alaina atas kami, ba'dul aqawil, sebagian dari perkataan, sebagian dari ucapan-ucapan, ba'dul aqawil, ucapan-ucapan. Kalau satu qaulun kan? Kalau satu ucapan qaulun. Kalau banyak aqawil, ucapan. Saya ulang. Walau taqawwala, dan sekiranya dan kalau taqawwala, dia mengada-adakan ucapan, ba'dul aqawil, atas sebagian ucapan. Sebagian. Ba'dha. Jadi maksudnya begini. Kalau seandainya di dalam Quran yang 30 juz ini terdapat ucapan yang diada-adakan oleh Nabi, itu bisa dipahami? Ini kan masih ada lanjutannya, ayat terlanjutnya. Maka Allah akan memberikan sanksi, maka Allah memberikan hukuman ayat lanjutannya. Ini pengandaiannya di sini. Walau taqawwala alaina, dan sekiranya dia mengada-adakan ucapan atas kami, atas firman kami, ba'dul aqawil, dari sebahagian ucapan. Bisa dipahami? Ayat 44 ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Lagi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Keren. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Lagi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil.
Kita sambungin wala biqauli kahin. Yuk. Wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Tanzilum min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sekali lagi wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Tanzilum min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Hafal 3 ayat dan faham insyaallah kan? Nah gitu. Jadi bukan hanya menghafal, bukan hanya membaca, tapi ada yang kita dapat lebih dari itu. Kita tahu artinya tadi, ya. Qalilam ma tu'minun, qalilam ma tazakkarun. Sedikit yang mengimani, sedikit yang mengambil pelajaran, ya, sedikit yang mengingat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang sedikit itu. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadabbur kita malam ini. Saya malam ini langsung ke Kampung Rambutan. Keluarga ada acara. Anak-anak dan istri sudah berangkat duluan. Ya. Gitu. Karena besok libur kan? Besok libur apa? Semirat ya? Mungkin mau Imlek. Ya, rajik. kali mau. Iya. Bawa aja lidi banyak-banyak. Rajik gitu ya. Kalau enggak ke kota yang jangan. Iya, tak dodol. Ampau. Ya, alhamdulillah. Kita berusaha dengan santai tapi serius, kan gitu? Kita dengan santai tapi serius dan berusaha untuk memasukkan, dan ini bukan mudah sebenarnya, tapi kita berusaha untuk memasukkan poin sebelum kita pulang. Paling tidak ketika nanti kita baca Al-Fatihah sudah dapat tambahan 7 poin kan? Yang menciptakan, yang memberi petunjuk, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu. Mudah-mudahan bisa di pelan-pelan kita masukkan dalam satu kalimat Rabbil alamin, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.